Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program CL Karnar, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers, digitalisasi di semua industri semakin masif dilakukan oleh pemain di dalamnya, termasuk pemain di industri fashion. Selain memudahkan masyarakat mengakses gaya hidup dengan fashion, pemain-pemain baru bermunculan dan siap meramaikan pasar. Persaingan di industri fashion pun semakin ketat. Menghadapi persaingan ini, pemain fashion harus bisa memperkuat positioning dan diferensiasinya. Seperti apa kiatnya? Yuk kita simak pengalaman lokal di Jakarta, salah satu merek fashion lokal dalam menghadapi persaingan tersebut bersama Fandi Ahmad, founder lokal di Jakarta berikut ini. Jadi sekedar background sedikit, dulu itu saya pertama kali itu kerja di retail itu di Goods Dep. Jadi itu saya kerja di Goods Dep tahun 2011. Jadi Goods Dep itu kan dulu kan bisa dibilang salah satu platform pertama di mana barang lokal itu bisa jualan di mall gitu. Nah, jadi emang lokal itu awalnya itu tahun 2012 dan kita itu tahun 2013 emang pertama kali bisa dapat kesempatan jualan di Goods Dep juga gitu. Dan kita masuk mall. Dan zaman dulu itu kan e-commerce belum segede sekarang kan. Dan zaman dulu itu juga website itu emang belum segampang sekarang gitu. Jadi emang dulu itu kita ini brand yang gedenya emang di offline, Mas. Jadi kita jualan di mall, kita punya beberapa toko juga di daerah. Nah, sekarang kita ada brand cewek juga, ada Lokale Woman, dan kita punya beberapa sub brand juga. Dan itu sampai sekarang itu Lokale berarti udah 9 tahun. Dari tahun 2012 sampai 2000 sekarang 2021 gitu. 2021. Oke. Yes. Awalnya di offline kemudian merambah ke online. Tahun berapa tuh Mas merambah ke online-nya? Sebenarnya kalau kita ngomongin brand lokal online itu sebenarnya udah dari tahun 2016 2017 kita udah punya website gitu. Tapi kan emang dulu itu kalau Mas Inus tahu buat website kan nggak segampang sekarang kan. Sekarang kita udah punya Shopify, kita udah punya banyak banget platform yang nyiapin website yang praktis. Dulu itu saya inget banget 2016 itu buat website bisa 40-50 juta Mas Tinus buat yang bagus ya, buat yang proper. Nah sekarang itu kan sekarang semuanya digital lebih mudah dan sekarang banyak banget platform yang nyediain website yang bisa subscribe-nya per bulan gitu. Jadi kalau Lokalis sendiri kita itu going online sebenarnya udah cukup lama 2017. Cuman emang dulu kita porsi terbesar sales-nya itu masih dari offline karena kan memang kalau di mall itu kan free traffic Mas, sudah rame, kita bisa dapat jualan di mall-mall besar di Jakarta ya. Dulu sih jualan kita itu offline banget dan online-nya ada sih, cuman emang nggak sebesar setelah pandemi ini gitu. Oke, nah ini kan semua orang juga pada tahu nih kalau misalnya lokal brand ini identik dengan brand yang selalu menanamkan pesan-pesan moral di setiap produk-produknya gitu. Jadi ada pesan-pesan tersembunyi. Nah kita semua juga tahu bahwa brand lokal ini dapat berkembang pesat di tengah persaingan dengan produk luar. Jadi bisa compete karena mempunyai DNA yang sangat jelas. Salah satunya adalah itu. Yang ingin saya tanyakan adalah gimana ini menghadapi tantangan produk street fashion lokal juga yang banyak menggempur ke pasar nasional begitu dan juga mungkin fashion dari luar yang juga melalui e-commerce yang hadir di market Indonesia. Jadi sebenarnya kalau saya bilang Lokale itu adalah media saya kan saya juga lumayan suka bahas isu sosial gitu kan dan Lokale ini bisa jadi media saya buat nyampein apa yang saya percaya gitu. Kayak contohnya kalau musisi ya mereka buat lagu gitu. Kalau saya punya platform brand ya saya biasanya mainin di desain grafis, saya biasanya sampein apa yang lagi terjadi di Indonesia, terus saya bisa tuangin di desain-desain saya gitu. Nah terus kalau masalah kompetitor gitu, enaknya Lokale ini kan brand udah lama Mas ya, tahun 2012 gitu. Nah dulu itu kan brand lokal belum banyak. Jadi emang keberuntungan saya adalah saya bikin brand lebih dulu daripada yang lain gitu. Itu blessing banget. Nah sekarang itu brand itu kan udah banyak banget Mas. Brand lokal udah banyak, semuanya bikin kaos, semuanya bikin apa. Nah dan kita itu kebantu, kita punya toko jualan di mall dan kita emang udah punya
customer-customer yang emang udah ikut sama kita itu udah dari lama banget, dari zaman dulu 2012 sampai sekarang gitu. Dan kita kan emang dulu kan sering bazar, Ya. sering tatap muka sama customer gitu kan. Jadi emang kita udah punya customer yang emang selalu nungguin produk-produk kita sih. Nah, sekarang emang gimana caranya kita terus ningkatin kualitas kita karena customer kita kan udah lama semua gitu. Jadi kalau ada yang berubah sedikit tuh mereka tahu gitu. Jadi itu aja sih sekarang yang kita jaga tuh kualitasnya biar nggak kalah sama brand-brand yang baru muncul. Terus kita terus update visual kita di Instagram, cara marketing kita. Terus kita sekarang lagi sering kerjasama sama beberapa seniman gitu. Itu Collab sebagai gitu ya, daya tarik. collaboration ya. Yes, benar. Sekarang kita lagi sering banget kolaborasi dan itu bisa jadi daya tarik tersendiri gitu kan. Artis-artis yang kita pilih juga artis-artis yang lumayan oke, crowd-nya gitu-gitu sih Mas. Dan sekarang ini di pandemi ya kita lagi sering banget kolaborasi gimana caranya kita bisa survive dulu sih gitu. Nah, oke, terkait tentang pesan yang ingin disampaikan dari produk-produk Lokale ini, gimana caranya Lokale membangun persepsi masyarakat melalui pesan moral di setiap produk yang dijualnya? Ini ada riset terlebih dahulu kah atau tanya-tanya dulu ke teman terdekat nih kira-kira isu apa yang menarik terus kemudian yang aku bikinin desain yang kira-kira pas kan karena nggak semua isu sosial menarik untuk diangkat ke permukaan dan menjadi desain dan menjadi street fashion ya Mas Fandi ya? Ya benar-benar. Biasanya itu kita kalau mau buat produk itu jalannya itu pasti kita riset dulu nih yang mau diobrolin apa gitu. Yang mau diobrolin apa terus kita riset terus kita pasti baca juga Mas. Kan kita kan nggak mau asal-asalan juga kan. Kita akan pasti baca dulu juga, kita punya banyak referensi sumber gitu. Terus nanti gimana caranya message yang mau kita sampaikan yang udah kita baca itu tetap diterima orang dan tetap disukain orang-orang anak muda gitu. Jadi kalau misalkan mereka nggak mau baca message-nya, at least mereka suka sama grafiknya. Nah itu yang kita jaga gitu. Jadi kalau misalkan market kita sudah aware sama Lokale yang selalu nyampein isu-isu kayak gitu dan kita berharapnya itu orang beli kaos kita tuh nggak cuman beli kaos Mas, di kaos kita itu banyak banget isu yang kita bawa dan akhirnya yang dibeli value brandnya nggak cuman jadi kaosnya doang gitu. Tapi kan market kita kan nggak semuanya aware sama itu Mas. Ada yang aware cuma sama desainnya yang menarik aja. Nah, kita gimana cara nyari keseimbangan, gimana desainnya bisa tetap eye catching, tapi message yang kita sampaikan juga dapat untuk beberapa customer gitu. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketers Lokale Jakarta sebagai merek street fashion lokal yang telah besar lebih dulu di pasar offline telah mengintegrasikan sistem online sejak 2017. Dalam menjaga eksistensinya, beragam strategi pun dilakukan, mulai dari fokus meningkatkan kualitas produk hingga menjalin kolaborasi dengan berbagai seniman di dalam desainnya. Apakah kolaborasi juga menjadi strategi yang tepat untuk bisnis Anda? Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.